Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 335.1. Melihat Wang Donger terperangkap, Jiang Nanan tidak menyerang Yan Feng. Sebelum pertarungan ini dimulai, dia sudah tahu perannya, dia memainkan peran tambahan. Kemampuannya memang tidak cocok melawan tuan jiwa jahat ini. Itulah sebabnya Jiang Nanan segera mengaktifkan teleportasi instannya. Cincin jiwa ketiga dan keempatnya bersinar. Jiang Nanan segera muncul di makam dan memeluk pinggang ramping Wang Donger. Dia telah mengaktifkan tubuh emas terkalahkannya juga, dan dengan demikian arai heksagram dan makam tidak bisa membahayakannya. Jiang Nanan melempar Wang Donger keluar. Dia juga menggunakan tubuh emas terkalahkannya untuk melompat mundur dari makam. Wang Donger sangat marah. Matanya tampak sangat dingin ketika cincin keenamnya menyala untuk pertama kalinya. Suara dengung aneh datang dari tubuhnya. Setelah ini, proyeksi besar Dewi Kupu-Kupu Radiant muncul di belakangnya. Wang Donger tampak lebih menggairahkan dengan proyeksi di belakangnya. Lapisan cahaya keemasan mulai menyebar dari sayapnya. Setelah ini, dia membuka sayapnya. Sayapnya berubah menjadi garis-garis cahaya mengalir yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu dengan proyeksi Radiant Butterfly Goddess. Detik berikutnya, proyeksi besar naik ke langit dan langsung berubah menjadi cahaya emas kebiruan yang menyilaukan yang mengalir ke arah Yan Feng. Keahlian jiwa ke-6 Wang Donger, Tari Dewi Kupu-Kupu. Yan Feng tertegun ketika melihat tarian kupu-kupu Dewi. Tengkorak tulang naga menghilang, digantikan oleh ekor naga besar. Ekor ini melambai ke arah tari Dewi Kupu-Kupu Wang Donger. Bukan hanya ini, tetapi cincin jiwa kelimanya juga bersinar. Dia menirukan aksi meraih Jiang Nanan. Cakar bertulang besar muncul di atas Jiang Nanan tanpa peringatan apapun. Pada saat ini, Jiang Nanan baru saja melompat keluar dari makam. Meskipun dia diperingatkan oleh deteksi spiritual Huo Yuhao, Jiang Nanan tidak bisa mengelak karena dia baru saja menggunakan teleportasi instannya. Slik, cakar menebas dan menjebak Jiang Nanan. Rasa penindasan yang menakutkan menahannya. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Yan Feng, penjara Bonnie Claw. Ini adalah keterampilan jiwa 10.000 tahun pertamanya, dan karena itu tidak begitu sederhana. Penjara Bonnie Claw dan makam dapat melawan keterampilan jiwa tipe bantu. Sebagai contoh, Wang Donger tidak dapat menggunakan teleportasi instan di makam sebelumnya. Dari dalam keluar, semua keterampilan tidak dapat digunakan. Untuk mengalahkan penjara cakar Bonnie, Yan Feng harus dikalahkan terlebih dahulu. Hal yang paling menakutkan tentang penjara Bonnie Claw adalah bahwa ia memiliki efek khusus yang disebut pertahanan absolut. Pertahanan mutlak ini terutama berlaku untuk Yan Feng. Konotasi kata absolut adalah bahwa Yan Feng harus dikalahkan terlebih dahulu sebelum ia akan kehilangan hubungannya dengan cakar tulangnya. Kalau tidak, tidak ada cara untuk mengatasinya. Tentu saja, ada cara lain, tetapi orang yang terperangkap di dalam harus lebih kuat dari Yan Feng. Kelemahan penjara cakar Bonnie adalah bahwa ia tidak bisa mengunci lawannya. Itu hanya bisa dilepaskan berdasarkan prediksi pergerakan lawannya. Itulah sebabnya cara terbaik untuk menghadapinya adalah menghindarinya. Jika Jiang Nanan tidak menggunakan dua keterampilan jiwa secara berurutan, dan tidak dapat menggunakan keterampilan lain untuk sementara, dia tidak akan berada dalam kondisi yang mengerikan. Tapi sekarang, dia terjebak, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Huo Yuhao sudah berada di depan kekejian. Keterampilan jiwa kelima Lu Genggeng juga menyala. Jelas, dia membenci Huo Yuhao. Sesuatu yang aneh terjadi. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dengan cara yang sangat tidak normal. Tepi bibirnya sudah di telinganya. Di depannya, mulut berdarah 3 meter dan tinggi 2 meter terbentuk dari kekuatan jiwa sedikit menuju Huo Yuhao. Taring-taring di mulut mengeluarkan gas tebal dan beracun. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu efek dari gigitan ini, dia tahu itu tidak akan menyenangkan. Keuntungan yang dimiliki Sekte Tang sebelumnya telah sepenuhnya berkurang sekarang. Mereka kalah jumlah lawan mereka 5 lawan 2, tetapi mereka masih dikekang. Kemampuan Tuan Roh Jahat ternyata sangat kuat. Namun, Heika itu tiba-tiba menunjukkan kekuatannya pada saat ini. Sinar cahaya yang kuat turun dari langit. Itu ditargetkan ke arah Lu Genggeng. Cahaya itu diarahkan ke kepala besar yang tampaknya telah dibentuk menggunakan daging busuk.
Eye of Fear akhirnya menunjukkan kekuatannya. Bukan hanya ini, tapi Heka itu juga menembakkan meriam tajamnya lagi. Itu juga ditargetkan pada Lu Genggeng, khususnya di tengah tubuhnya. Huo Yuhao tidak bisa memberitahu banyak tentang tubuh Lu Genggeng, bahkan dengan deteksi spiritualnya. Namun, inti dari tubuh Abomination harus berada dalam wilayah tertentu, tidak peduli seberapa baik Lu Genggeng berhasil menyembunyikannya. Menyerang inti ini akan memungkinkan Huo Yuhao melukai Lu Genggeng. Memang, serangan dari udara dan tanah menyerang pada saat yang sama. Lu Genggeng tahu segalanya berjalan buruk. Dia tidak bisa diganggu dengan Huo Yuhao sekarang, dan dengan cepat mundur. Dia mengangkat lengan kanannya untuk menutupi kepalanya. Serangan ganda Heka itu datang dari dua alat jiwa kelas 7. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan Lu Genggeng, dia tidak berani melawan serangan dengan kekuatan vitalnya. Lapisan baju besi dingin tiba-tiba muncul di tubuh Huo Yuhao. Itu adalah armor Empress. Pada saat yang sama, seberkas cahaya biru es bersinar dari tulang punggungnya. Itu adalah keterampilan lain dari Ice Empress urat. Mulut berdarah dan kait putih pucat membeku di udara. Huo Yuhao mengambil kesempatan ini untuk membebaskan dirinya. Ketika Lu Genggeng menghindari serangan Heka itu, dia berguling dan menutupi tempat vitalnya. Serangan meriam yang menusuk hanya menyapu tubuhnya dan meninggalkan luka besar, sementara Eye of Fear menembus lengan kanannya. Tubuh Lu Genggeng mulai berkedut saat luka muncul. Lemaknya mulai menyebar kemana-mana, tetapi tidak ada darah mengalir keluar. Seolah-olah tubuhnya hanya terbuat dari lemak. Huo Yuhao untuk sementara waktu terbebas dari krisisnya. Namun, Wang Donger juga mulai berbentrokan dengan Yan Feng di sisi lain. Tari Dewi Kupu-Kupu. Ini adalah keterampilan jiwa terkuat yang bisa dilepaskan oleh Wang Donger saat ini sendirian. Terhadap ekor naga-naga, Dewi Kupu-Kupu membuka sayapnya dengan cekatan di udara. Setelah itu, dia tampak membeku di udara, dan membiarkan ekor Bone Dragon mencambuknya. Sebagai ekor naga-naga mencambuknya, gambar Dewi Kupu-Kupu tersebar untuk membentuk banyak Dewi Kupu-Kupu kecil yang menempel di ekor. Lampu emas kebiru-biruan segera menyebar ke setiap sudut tubuh Yan Feng, dan dia berubah menjadi warna yang sama. Setelah ini, Dewi Kupu-Kupu muncul sekali lagi. Kali ini, dia muncul di belakang Yan Feng. Yan Feng ketakutan. Dia begitu ngeri sehingga ekspresinya berubah. Dia berhenti melestarikan kekuatannya, cincin jiwanya yang ketujuh bersinar. Boom, 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 boom. 7 ledakan berturut-turut langsung terdengar. Setiap kali ledakan terdengar, cahaya emas kebiruan di tubuhnya akan membentuk kupu-kupu. 7 proyeksi kupu-kupu terbentuk di udara, masing-masing dengan bentuk yang berbeda. Seolah-olah seekor kupu-kupu emas besar sudah mulai menari di udara. Jeritan tragis Yan Feng terdengar di tengah bumi. Wang Donger sudah mendarat pada saat ini. Saat dia melepaskan Dance Butterfly Goddess-nya, dia tidak bisa menggunakan Radiant Butterfly Goddess-nya. Namun, auman naga bernada rendah dan marah terdengar pada saat ini. Pada inti ledakan, Dewi Cahaya yang menari di udara hancur. Sosok besar tampaknya merangkak keluar dari dunia lain. Itu adalah naga tulang besar, naga tulang lengkap. Panjangnya lebih dari 15 meter, dan sayapnya sekitar 10 meter. Sosoknya yang besar terbentuk seluruhnya dari tulang putih pucat. Namun, itu memancarkan cahaya biru es yang kuat dari tubuhnya. Cahaya pada tengkoraknya adalah yang terkuat. Ada api biru tua di matanya yang membawa kemarahan naga tulang ini. Yan Feng masih terlalu ceroboh. Dia tidak mengira keterampilan jiwa ke-6 Wang Donger begitu destruktif. Ketika dia dirasuki oleh Butterfly Goddess Dance, dia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan meresap ke dalam tubuhnya. Setelah itu, ledakan terjadi. Bahkan jiwa bela dirinya sendiri berada di ambang terkoyak oleh kekuatan ledakan yang mengerikan. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak berani ragu. Dia segera melepaskan keterampilan jiwanya yang terkuat. Itu Martial Soul True Body-nya. Tubuh sejati jiwa martialnya muncul. Itu adalah tubuh sejati naga tulang. Tulang naga Yan Feng secara alami tidak bisa dibandingkan dengan tulang naga asli. Apakah itu dalam hal ukuran atau kekuatan, masih ada perbedaan besar. Namun, dia baru saja datang ke kemampuan untuk mengaktifkan tubuh sejati jiwa marsialnya. Seiring kultivasinya meningkat, kemampuan naga tulangnya juga akan tumbuh. Namun, bahkan naga tulang dasar ini masih sangat perkasa. Cahaya Dewi Kupu-Kupu dan dongeng kupu-kupu Wang Donger menghilang ketika mereka mendarat di naga tulang. Ini adalah salah satu kemampuan yang dimiliki naga tulang, menghilangkan kekuatan jiwa.
Sosoknya yang besar bergerak di udara, dan melepaskan napas naganya ke arah Wang Donger. Wang Donger dengan cepat menggunakan teleportasi instannya dan kembali ke sisi Huo Yuhao. Naga tulang tidak mengejarnya, tetapi tiba-tiba menarik sayapnya. Pada saat berikutnya, itu dibebankan maju di udara. Senior kedua, hati-hati. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi berteriak meskipun dia bisa menggunakan deteksi spiritual untuk memperingatkan Heka itu. Pada saat ini, Susanshi keluar dari es dan memblokir muatan naga tulang dengan perisainya. Bang Yi, itu adalah bentrokan yang kuat. Perisainya rusak, dan dia terlempar ke belakang. Soul Land 2 Chapter 335.2. Seperti yang dipikirkan Yan Feng, tulang naganya begitu kuat sehingga dia bisa menantang jiwa Douluo biasa dengan budidaya sage jiwa 7 cincinnya. Dia tidak bisa dengan mudah diblokir oleh Susanshi. Perisai penyusuan Wu langsung hancur. Susanshi juga terlempar ke belakang, meludahkan darah saat dia terbang di udara. Sanshi, Jiang Nanan berteriak kesakitan saat dia terjebak di penjara Bonnie Claw. Dia menyerang penjara dengan sekuat tenaga, tetapi dia masih tidak bisa melarikan diri. Namun, blok Susanshi juga menyebabkan naga tulang berhenti sedikit. Ini memberi Heika itu cukup waktu untuk bereaksi. Dia melepaskan penghalang pelindung dan invincible barrier tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia juga mengangkat 2 meriam jiwa kelas 6 di bahunya. Dia menyerang dengan segala yang dimilikinya. Tapi Yan Feng terlalu kuat. Bahkan, kemampuan individualnya bahkan lebih unggul dari Tang Ya. Itu hanya Tang Ya yang sangat istimewa bagi Gereja Roh Kudus. Itu sebabnya statusnya sedikit lebih rendah dari miliknya. Serangan Heika itu tidak berpengaruh padanya. Meskipun dia terhenti sesaat, dia menabrak ganas pelindung Heika itu di saat berikutnya. Bang! Heika itu juga terbang kembali. Namun, dia cukup beruntung dibandingkan dengan Susanshi. Invincible barriernya hancur, tetapi berhasil menahan serangan dari Bone Dragon. Penghalang pelindungnya hampir hancur karena ia juga terlempar ke belakang. Penting untuk mengetahui bahwa pelindung jiwanya adalah kelas 7. Jika itu kelas 6, dia bahkan mungkin berada dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan Susanshi. Ledakan. Pada saat ini, ledakan gemuruh terdengar di langit, dan awan suram yang tertekan tampaknya berada di ambang meletus. Kamu semua mati. Lu Genggeng yang terengah-engah berteriak dengan marah dan kasar. Dia bangkit lagi, dan menyerbu menuju Huo Yuhao. Yan Feng menembakkan napas naganya ke arah Heika itu dan membekukannya menjadi batu es meskipun dia dilindungi oleh penghalang pelindungnya. Yan Feng tidak mengejar Susanshi, tetapi malah melepaskan napas naganya ke arah Eye of Fear di langit. Ancaman di langit ini harus dihilangkan. Boom, mata ketakutan hancur. Sekte Tang, yang memiliki koordinasi sempurna setiap saat, kehilangan keuntungan mereka saat ini. Xiao Xiao mengertakkan gigi dan melakukan yang terbaik untuk menahan Raja Kerangka. Ini adalah yang paling bisa dia lakukan. The Abomination dan Bone Dragon terlalu kuat. Jika dia membiarkan Skeleton King keluar, mereka pasti akan kalah. Jiang Nanan terjebak oleh penjara Bonnie Claw dan tidak bisa bergerak. Di sisi lain, Susanshi terluka parah, dan tidak bisa bangun setelah terlempar kembali. Heika itu juga membeku. Satu-satunya yang masih bisa bertarung adalah Huo Yuhao dan Wang Donger. Lawan mereka adalah Lu Genggeng, yang seperti binatang buas yang terluka, dan Yan Feng, yang masih dalam kondisi tulang naga. Sekte Tang telah hilang. Semua penonton memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Lu Genggeng meraung ke langit. Saat dia meraung, lemak mulai keluar dari tubuhnya. Meskipun lemak ini bukan kekuatan jiwanya sendiri, itu masih energi yang dia kumpulkan. Tampaknya sangat menjijikkan, tetapi itu sangat penting baginya. Dia telah mendapatkannya melalui mayat yang melahap. Kemunduran hari ini cukup bagus untuk Lu Genggeng. Dada Huo Yuhao menyala dengan cahaya. Dia meluncur mundur. Itu adalah efek dari pendorong jiwa di dadanya. Dengan dorongan dari pendorong jiwanya, dia maju ke arah Wang Donger di belakangnya. Yan Feng mengepakkan sayapnya setelah menyingkirkan Eye of Fear. Seluruh panggung dalam kekacauan. Yan Feng terbang menuju Huo Yuhao dan Wang Donger. Panggung hanya berdiameter 100 meter, dan tubuh Yan Feng panjangnya 15 meter. Saat dia mengepakkan sayapnya, dia dengan cepat membungkuk pada Huo Yuhao dan Wang Donger dengan cara yang menekan. Dia juga tidak lupa melepaskan napas naganya ke Xiao Xiao. Selama 3 kuali Xiao Xiao diatasi, Tang Dai bisa dibebaskan. Kombinasi dari 3 tuan jiwa jahat akan memastikan kemenangan mereka. Meskipun mereka menang, Yan Feng masih tetap sangat tenang. Tutor kekaisaran yang misterius mengangguk setuju ketika dia melihat ini.
Mereka tidak mungkin berada dalam situasi yang lebih mengerikan. Namun, Huo Yuhao masih tetap sangat tenang. Matanya berubah sepenuhnya keemasan saat ini. Bahkan tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan. Dari kelihatannya, dia hampir seperti telah dipahat dari emas sekarang. Kursi rodanya juga bersinar dengan cahaya keemasan yang sama. Seorang tokoh yang menakjubkan tiba-tiba muncul di belakang Huo Yuhao. Itu pria jangkung. Karena itu hanya proyeksi, penampilan pria ini tidak bisa dilihat dengan jelas. Dia menirukan aksi memukul, dan aura yang menyerupai Sovereign's Discern dilepaskan, bersama dengan seberkas cahaya keemasan. Napas naga dicegat oleh seberkas cahaya keemasan, dan kedua entitas menghilang. Mata vertikal Huo Yuhao terbuka saat dia memanfaatkan kesempatan ini. Setelah ini, sosok ilusi di belakangnya berubah menjadi mata besar. Ia juga memiliki pupil vertikal, tetapi perak. Tingkat putih kebangkitan kedua jiwa tubuh. Di tribun penonton, ada beberapa seruan dari berbagai daerah. Kemunculan tiba-tiba murid vertikal White Silver ini mengguncang semua penguasa jiwa yang memahami tubuh jiwa. Ya, itu adalah kebangkitan kedua dari tingkat White Silver. Ini adalah salah satu kartu truf Huo Yuhao. Dalam beberapa putaran turnamen sebelumnya, dia tidak menggunakannya tidak peduli seberapa keras dia menemukan sesuatu. Hanya pada saat inilah dia menggunakannya karena mereka hampir dieliminasi. Teman satu timnya berada dalam situasi hidup dan mati, dan dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan kartu truf terbesarnya. Semua cincin jiwa Huo Yuhao menghilang saat cahaya putih keperakan melintas. Tubuhnya juga perlahan melayang. Dia melayang ke udara. Dia tidak bisa berjalan, jadi hanya melayang di sana. Tetapi karena dia tergantung di udara, dia saat ini tidak terlihat berbeda dari orang normal. Mata perak besar itu melayang ke depan dan menelan tubuhnya. Pada saat itu, cahaya keemasan yang dikeluarkan oleh Eye of Destiny-nya menyatu dengan mata perak. Ketika emas dan perak berpotongan, cahaya yang menyimpang mulai menyebar dengan tubuhnya di tengah. Ketika Yan Feng melihat mata perak di belakang Huo Yuhao, dia terkejut. Satu pikiran muncul di benaknya. Apakah ini kebangkitan kedua jiwanya? Namun, bukankah ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh anggota sekte tubuh? Jangan bilang Huo Yuhao adalah mata-mata dari sekte tubuh di Akademi Shrek. Ketika dia memikirkan semua ini, sinar di depannya berubah. Yan Feng mengepakkan sayapnya dan ingin memusnahkan Huo Yuhao. Namun, sekelilingnya hanya berdesir dengan gelombang terdistorsi. Wang Donger sudah menempel di dekat punggung Huo Yuhao, dan sekarang dia membungkus tangannya di bawah lengannya. Dia menggenggam kedua tangannya di depan dadanya. Sayapnya terbuka lebar di belakang punggungnya. Bahkan dia memasuki kondisi ajaib pada saat ini. Naga tulang tersentak dan membuka sayapnya. Cahaya biru es yang tebal mulai mengembang dengan tubuhnya di tengah. Dia mencoba untuk membubarkan lampu yang terdistorsi. Namun, sinar yang terdistorsi malah menjadi semakin jelas. Setelah ini, Yan Feng mendengar ledakan memekakkan telinga. Ledakan. Ah! Ketika ledakan terdengar, Lu Genggeng menjerit tragis. Bagaimana ini mungkin? Apa yang dia lakukan pada Lu Genggeng? Yan Feng terkejut. Dia sangat percaya diri dengan kecakapan defensif Lu Genggeng. Lu Genggeng hanya terluka bahkan setelah dipukul 3 kali oleh 2 alat jiwa kelas 7. Mungkinkah Huo Yuhao bahkan menyakiti Lu Genggeng? Itu tidak bisa dipercaya. Namun, kenyataannya adalah bahwa Huo Yuhao berhasil melakukannya. Para penonton pasti tahu bahwa Huo Yuhao telah menyakiti Lu Genggeng. Tubuh Huo Yuhao bergeser seketika saat dia dipeluk oleh Wang Donger. Setelah ini, tubuh Huo Yuhao bersinar dengan cahaya putih terang. Setelah ini, dia mengangkat lengan kirinya. Tangan kirinya terbuka lebar, lalu menirukan aksi penutupan. Setelah ini, ledakan keras terdengar di belakang punggung Lu Genggeng. Setengah bagian belakang tubuhnya hancur berantakan. Tiba-tiba, lemaknya berserakan. Setidaknya sepertiga dari tubuh Lu Genggeng telah terpesona. Lemak menjijikkannya tersebar di seluruh arena. Dia juga terlempar ke udara saat dia berteriak, dan dia jatuh ke arah Yan Feng. Mata vertikal Huo Yuhao berkedip sekali lagi. Udara di atas panggung semakin terdistorsi. Kali ini, bahkan penonton tidak bisa melihat dengan jelas. Dia bisa menggunakan lengan kirinya. Apakah dia menipu kita selama ini? Di area peristirahatan, Scorpion Tiger Douluo tampak sangat pucat saat dia menyaksikan semuanya. Ya, Huo Yuhao bisa menggunakan lengan kirinya. Namun, dia tidak menipu siapapun. Itu karena lengan kirinya baru saja pulih beberapa hari yang lalu. Dia mengandalkan distilat murni untuk mengolah saat dia menyerap energi asal Ultimate Ice dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya.
Dia menyerap sedikit setiap hari. Dengan cara ini, budidayanya meningkat dengan kecepatan yang signifikan, dan energi asal dari Ultimate Ice di lengan kirinya sangat menurun. Setelah energi asal sepenuhnya dinetralkan di lengan kirinya telah pulih secara alami. Soul Land 2 Chapter 335.3. Sebelumnya dalam pertempuran, Lu Genggeng telah menabrak Huo Yuhao dan ditampar oleh telapak tangan Huo Yuhao. Huo Yuhao juga memanfaatkan kekuatan tumbukan untuk meluncur mundur. Bagi semua penonton, itu satu-satunya saat mereka berdua bentrok. Namun, tidak ada yang memperhatikan transformasi Huo Yuhao, karena mereka terganggu oleh Lu Genggeng. Telapak tangan Huo Yuhao adalah perpaduan antara teknik bertarungnya, Dewi Cahaya, dan kekuatan roh permaisuri salju. Setelah dia melepaskan telapak tangan itu, serangannya jelas melambat. Itu karena dia perlu waktu untuk menyesuaikan setelah pengerahan tenaga yang berat. 3 teknik utama permaisuri salju, telapak tangan permaisuri, gletser tanpa salju. Itu adalah gletser tanpa salju yang menyatu dengan Dewi Cahaya. Telapak tangan itu terlihat sangat sederhana, tetapi telah mengompresi Ultimate Ice di dalamnya. Energi asal dari Ultimate Ice membawa banyak masalah bagi Huo Yuhao. Namun, ada manfaat di samping masalah. Suhu Ultimate Ice-nya bahkan lebih rendah daripada sebelumnya. Hanya inti dari kekejian yang menjadi milik Lu Genggeng. Ketika dia dipukul oleh telapak tangan Huo Yuhao sebelumnya, dia merasakan pinggul dan punggungnya mati rasa. Namun, pembelaannya sangat kuat. Dingin dari gletser tanpa salju tidak bisa menembus banyak lapisan lemaknya untuk membekukan hatinya. Namun, gletser tanpa salju dapat membekukan lemaknya. Dingin Ultimate menyebar dengan kecepatan yang menakutkan, dan secara bertahap membekukan benjolan besar lemak di tubuh Lu Genggeng. Sama seperti Huo Yuhao melepaskan kebangkitan kedua jiwa tubuhnya, ia juga mengangkat tangan kirinya. Teknik ledakan es. Dalam wilayah tertentu, semua materi beku akan terpengaruh oleh teknik ledakan es. Meskipun Huo Yuhao tidak memasukkan teknik ledakan es ke dalam kekuatan jiwa kekejian, itu sudah cukup bahwa dia menghancurkan lemak beku itu. Serangan ini segera melukai Lu Genggeng secara kritis. Yan Feng akhirnya bisa melihat bahwa sekitarnya, lampu terdistorsi telah berubah lebih jelas di tengah ledakan yang memekakkan telinga ini. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa gumpalan dan gumpalan lemak berserakan di mana-mana. Lu Genggeng berteriak secara tragis ketika dia terlempar, sementara Huo Yuhao dan Wang Donger menyerangnya dari samping. Cahaya emas gelap yang kuat berubah menjadi pisau cahaya besar, dan pisau ini menebas tubuh Lu Genggeng yang cap terblur. Tulang naga milik Yan Feng mengeluarkan raungan drakonik yang parau. Matanya dipenuhi dengan api roh yang menyala sangat kuat. Cahaya biru es mengelilingi tubuhnya dan langsung diubah menjadi arus besar yang menyerang Huo Yuhao dan Wang Donger. Arus biru sedingin es ini berdiameter lebih dari 5 meter. Dari kelihatannya, itu seperti balok es besar. Seluruh panggung ditutupi oleh lapisan es pada saat ini. Guntur bergemuruh di langit dan badai mengamuk. Hujan deras turun. Ada ledakan besar ketika pahatan es besar tiba-tiba muncul di panggung. Serangan Yan Feng bukan lelucon. Dalam keadaan martial soul true body-nya sebagai naga tulang, kekuatan bertarungnya sangat besar. Dia pastinya orang yang paling menakutkan di turnamen ini. Ketika patung es besar itu dibekukan, itu berubah menjadi bubuk es yang berserakan. Kekuatan jahat es dipenuhi dengan niat kebencian dan destruktif dari roh pembalas. Setelah diserang, target langsung dihancurkan. Sudah berakhir. Tulang naga milik Yan Feng menunjukkan tatapan arogan. Namun, kesombongan berubah menjadi kejutan di saat berikutnya. Lampu-lampu di sekitarnya tersebar, dan sesosok melayang di udara tidak jauh darinya. Bagaimana ini mungkin? Mereka seharusnya terbunuh oleh Breath of Extermination-ku. Kenapa mereka masih di sini? Yan Feng hanya melihat Wang Donger membantu Huo Yuhao tetap tinggi. Setelah ini, ia menemukan bahwa kekejian yang telah diubah oleh Lu Genggeng telah menghilang. Lemak menjijikkan itu juga hilang. Sisa panggung normal, tetapi rekan satu timnya sudah tidak ada lagi. Kesedihan dan ketidakpercayaan. Huo Yuhao tersenyum dan berkata kepada Yan Feng, "Kamu sangat kuat ketika kamu membunuh rekan satu timmu sendiri." Hati Yan Feng tenggelam. Dia akhirnya menyadari apa yang terjadi. "Bagaimana kamu melakukannya?" Ketika saya berada di tubuh sejati jiwa-jiwa saya, kekuatan spiritual saya terbakar sebagai api roh. Itu menyebabkan kontrol spiritual banyak orang kehilangan efek. Kultivasi Anda begitu jauh dari milik saya. Bagaimana itu mungkin? Yan Feng akhirnya mengerti. Baru saja, dia telah dipengaruhi entah bagaimana oleh Huo Yuhao, dan berpikir Lu Genggeng adalah Huo Yuhao dan Wang Donger.
Namun, dia masih terkejut dengan bagaimana Huo Yuhao berhasil menipunya. Huo Yuhao berkata, apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Kepala tulang naga Yan Feng terangkat, dan dia berkata dengan dingin, kamu membunuh teman satu timku. Aku akan mengolah jiwamu selama 49 hari, dan membiarkanmu menderita siksaan paling menyakitkan di dunia ini sebelum aku membiarkanmu mati. Huo Yuhao tersenyum, jika kamu bisa. Yan Feng mendengus, kesenjangan dalam kemampuan kita tidak bisa dibuat dengan mudah. Jika saya tidak salah, kekuatan spiritual Anda pasti sudah cukup banyak setelah salah penilaian saya sebelumnya. Dengan kehebatan pertahanan tubuh sejati jiwa marsial saya, serangan Anda tidak mungkin mengatasi pertahanan saya. Itu sebabnya Anda tidak terus menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk mengganggu saya. Anda pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Apakah begitu? Mari kita coba. Mata Huo Yuhao bersinar dengan pandangan dingin. Mata vertikalnya bersinar lagi, dan seberkas cahaya keemasan tiba-tiba turun dari langit, mendarat dengan akurat pada Yan Feng. Tiba-tiba, Yan Feng merasakan jantungnya berdetak kencang, dan perasaan yang sangat aneh menyelimuti tubuhnya. Sepertinya semua yang ada di sekitarnya menjadi gelap. Keterampilan apa ini? Jelas itu tidak mempengaruhi saya, tetapi mengapa saya merasa sangat tidak nyaman? Bunuh dia, bunuh dia. Pikiran liar muncul di kepala Yan Feng. Cahaya biru es di sekelilingnya menjadi lebih kuat, dan bahkan tulang putih pucatnya berubah menjadi biru sedingin es. Hanya ada satu pikiran di kepalanya. Dia ingin membunuh Huo Yuhao. Di sekitar tubuh Huo Yuhao, lampu perak yang dipancarkan oleh murid vertikal peraknya menjadi lebih kuat. Tidak hanya ini, tetapi Wang Donger juga mulai mengalami perubahan aneh. Panggung tiba-tiba menyala tanpa peringatan. Sebuah lingkaran cahaya yang berkedip dengan cahaya emas keputihan telah menyebar dari tubuh Huo Yuhao. Setelah ini, seluruh panggung menyala dengan seberkas cahaya keemasan perak. Sinar cahaya ini muncul terlalu tiba-tiba, dan juga sangat kuat dan menyilaukan. Seiring dengan badai dan hujan yang tiba-tiba, para penonton menjadi sangat bersemangat. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di atas panggung saat ini. Sinar cahaya hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Namun, sesuatu yang mengejutkan muncul di panggung. Tulang naga, yang melayang di udara sebelumnya dan siap untuk membunuh Huo Yuhao dan Wang Donger saat melepaskan semua kekuatan jiwanya, jatuh dengan paksa ke tanah. Ledakan memekakkan telinga bergema di dampaknya. Setelah ini, cahaya dari mata vertikal Huo Yuhao menghilang. Sayap Wang Donger menutup dan menelannya. Cahaya keemasan terang naik, raungan naga bernada rendah dan suara nyanyian yang menyenangkan terdengar pada waktu yang hampir bersamaan. Cahaya keemasan tiba-tiba terpisah dari bagian depan dan belakang tubuh Huo Yuhao. Di udara, ia berubah menjadi 3 sosok. Di depan tubuhnya yang sebenarnya adalah Dewi Cahaya Emas. Di belakangnya, ada juga Dewi Cahaya Emas lainnya. Kedua sosok emas yang menggairahkan muncul di depan dan di belakang Huo Yuhao begitu saja. Mereka membentuk citra aneh di udara. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang bisa melihat dengan jelas penampilan kedua mata ini. Mereka terlihat sangat rumit, tetapi tidak identik. 2 garis cahaya emas melesat ke arah sosok sentral. Dari sosok sentral, cahaya putih dan cahaya biru hijau muncul pada saat yang sama. Emas, putih, biru hijau, biru, dan ungu. Cahaya menyilaukan ini mulai bangkit dari tokoh sentral pada saat yang sama. Lingkaran emas keunguan juga muncul di bawah sosok itu. Itu bukan cincin jiwa, tapi lingkaran cahaya dengan pola bunga yang elegan. Lingkaran halo ini termasuk pola totem naga, pola totem Radiant Butterfly Goddess, seorang wanita yang menggairahkan, murid misterius, dan cacing gemuk, serta kalajengking yang melintas dengan cahaya biru. Ketika pola-pola cahaya ini bersatu, mereka membentuk lingkaran cahaya yang rumit dan misterius. Di bawah iluminasi halo ini, sesosok muncul kembali di udara. Itu adalah seorang pria ramping yang ditutupi dengan baju besi emas keunguan. Armor itu tidak terbuat dari logam, tetapi semacam batu permata yang mengkilap dan transparan. Cahaya keunguan emas bersinar keluar dari armor. Dia memiliki sepasang sayap khusus di belakangnya. Mereka tidak terbuat dari bulu, dan juga tidak menyerupai sayap kupu-kupu. Mereka telah mengadopsi struktur sayap yang tampaknya milik semacam naga kuno yang sakral. Sementara pria itu mengenakan baju besi, dia tidak memiliki helm. Rambutnya yang hitam terurai ke belakang. Di dahinya, ada mata vertikal keunguan emas terang. Setelah diperiksa lebih dekat, pantulan prinsip-prinsip langit dan bumi bisa dilihat di matanya. Pria itu tidak menyerupai siapapun, dia tidak terlihat seperti Wang Donger atau Huo Yuhao.
Ketampanannya dipenuhi dengan rasa kekudusan. Sisik baju zirah itu adalah belah ketupat, dan mereka membiaskan sinar keunguan di bawah iluminasi cahaya keunguan keemasan. Seiring dengan lingkaran emas keunguan di bawah kaki pria itu, ia tampak luar biasa. Dia tidak memegang senjata apapun, tetapi ada naga besar yang berputar di sekujur tubuhnya. Dia menutup matanya, tetapi mata vertikal di dahinya tetap terbuka. Apa sebenarnya ini?